Kembali lagi, kalau weekend pasti kayak gini vlognya, yaitu gue terbang ngisi acara. Kali ini gue mau ke Jogja ngisi acara, ada seminar kayaknya soal creative entrepreneurship lagi deh. Gambarnya warnanya bagus abis. Oh nggak di Bangkok. Dia ngondek ya? Kebiasaan syuting GGS 2 tahun jadi serigala. Dia suka masih ke bawah. Yang mati terakhir biasanya. belum ketebak sih dari situ sih. Gue lagi happy banget sih sebenarnya karena kira-kira 3 jam yang lalu trailer film Hangout itu baru gue rilis di YouTube gue, dan dalam 3 jam sudah ada sekitar 66.000 view. Wow, terima kasih semua yang udah nonton trailer film Hangout. Komen-komennya juga bagus-bagus banget. Ini gue bacain ya. Ada yang bilang keren, jadi nggak sabar buat nonton. Pembunuhnya siapa kira-kira ya? Ternyata film ini cuma mimpi dari pemain dan sebenarnya nggak ada yang mati. Tamat. Ada yang nebak endingnya kayak gitu. Ada yang bilang siapa pembunuhnya, tebak. Terus dijawab sama orang, Squidward sih kayaknya. Oke, itu kayaknya beda. Terus ada yang bilang Raditya Dika main film bareng Titi Kamal, tindakannya Dewi Prilly, malah cari kesempatan sama Soleh. Bahaya nih. Oh iya, kan ada gue dempet-dempetan sama Soleh di trailernya. Terus ada fix ngakak bagian akhir Prilly pas au. Ini hasilnya keren ya, perpaduan horor sama komedi. Bukan horor sih ya, mungkin lebih ke misteri kali ya. Iya, kalau ada yang belum tahu filmnya itu tentang 9 orang public figure diundang sosok misterius ke sebuah pulau lalu mati satu persatu, mungkin pembunuhnya salah satu dari mereka. Filmnya komedi gitu, komedi misteri pembunuhan. Jadi so far so good lah. Ini gue mau ke lounge-nya dulu, kita ngadem dulu, nanti lanjut lagi deh pas udah sampai Jogja. Gue mau makan gudeg. Ciao. Raditya tepuk tangan dong. Jogja ini kota yang cukup cukup romantis lah buat gua, karena awal gua jadi penulis itu talk show pertama luar kota tuh di Jogja. Lalu gua masih ingat teman gua yang kuliah di UGM, pas gua jadi penulis kan buku gua gak ada yang beli. Dia jualan di stasiun Jogja, ngemper gitu. Ada hubungan yang cukup romantis sama Jogja gara-gara itu. Ada hubungannya sama karir gue. Ini gue mau makan di gudeg Sagan dulu, karena itu gudeg yang tempat makan gudeg yang dulu gue sering banget makan pas gue ke Jogja. Ya, let's go ya. Jarang-jarang nih gudeg Sagan cekernya masih ada. Biasanya kalau jam segini udah pada habis, apalagi weekend di Jumat sekarang. Gue dulu pas zaman-zaman teman-teman gue masih pada kuliah di UGM, gue tuh suka main ke Yogyakarta sebulan sekali gitu. Terus kita makannya pasti selalu di sini. Jadi dari zaman si gudeg Sagan tuh masih jualan malam di depan ruko gitu, yang cuman gelar tikar di tangga, sekarang udah segede ini. Jadi ini menimbulkan banyak kenangan sekali. Biasanya gue nginep di rumah temen gue, rumahnya agak angker, nggak jelas gitu kan. Jadi kalau malam, kita pulangnya kalau malam sekalian aja biar sekalian ketemu pagi gitu. Kadang-kadang sampai ke atas, ke Kaliurang ya, atas ya, minum teh poci gitu di tengah-tengah sana. Ini gokil banget sih, cekernya tapi kurang deh. Minta satu lagi Wir, cekernya Wir. Kurang nih. Mantap cuy. Masih nggak berubah sama sekarang, rasanya enak. Kreatif partner itu apa sih? Kalau buat gue kreatif planner apa ya, kayak kita mengusahakan hal-hal yang kreatif, kita memanfaatkan hal kreatif untuk membuat sesuatu di situ yang bermanfaat buat orang, bermanfaat buat kita sendiri. Mungkin hal-hal yang nggak kepikiran sama orang, hal-hal yang baru yang bisa kita munculin, nggak ada batasannya sih. Pola pemikiran soal karir udah berubah sekarang. Dulu itu orang punya karir begini, gua jadi graphic design. Kalau gua karir gua naik, gua akan jadi supervisor graphic designer. Kalau karir gua naik, gua akan jadi creative advisor gitu. Kalau karir gua naik, gua akan jadi director. Pola karir yang vertikal kayak gitu menurut gua sekarang udah nggak ada. Sekarang yang lebih pas adalah pola karir horizontal. Ketika lu jadi graphic designer, lu berusaha dengan keren, bagus, dan hebat untuk jadi graphic designer, maka lu akan dipakai sama orang yang akan ngegaji lu lebih besar. Ketika lu bisa di bawahnya Joko Anwar misalnya, ngedesain grafis buat dia, habis itu dipakai sama Hollywood, habis itu dipakai sama mana. Jadi kalau lu mau kaya,
dari industri kreatif adalah untuk mendapatkan revenue stream, pemasukan secara horizontal. Banyak-banyak dapat penghasilan, bukan banyak-banyak dapat gaji. Terus teman-teman gue yang kuliah di UGM, satu namanya Rizky, dia kuliah di pertanian kalau nggak salah. Satu lagi namanya Puspito. Terus si Rizky ini udah punya bisnis kayak beras gitu, dia kayak ngembangin sawah. Habis itu dia jualan beras, udah gede banget bisnisnya, udah punya rumah sendiri lain-lain gitu. Jadi gue cukup bangga lah. Dulu pas zaman kuliah gue nginepnya rumah dia soalnya. Terus si Pito ini dia kalau nggak salah di pemasaran deh sekarang. Yang jelas dua-duanya udah kawin. Baiklah, masih di Jogja tentu saja, baru sampai di hotel. Lagi lihat-lihat komentar orang-orang lagi. Pada paling suka tuh pas Prilly jadi werewolf ya, jadi serigala. Werewolf Girl Prilly Latuconsina part yang paling gue suka, ulang-ulang terus dari sini Elrika Manurung. Prilly lucu, masih ketemu ya Prilly manusia serigala. Delia Amelia, gak usah nebak-nebak siapa pembunuhnya, kita tunggu ya tanggal 22 Desember. Tapi Ani juga gak sabar dan actingnya buat booster saya incas Prilly. 2 tahun masih di GGS, masih suka ke bawah. Banyak-banyak yang suka juga. Soleh Solihun yang pas adegan megang perut yang binal-binal itu. Tapi yang paling rame sih di komen-komen YouTube nebak pembunuhnya. Sekali lagi, kayak kalau tiba-tiba mati berarti lobek. Gue cukup happy juga ya, dari sekian banyak vlog ada 20-an ditambah satu teaser yang ditonton 1 juta kali, dan sekarang trailer yang belum sehari udah mau 100.000. Tapi masih aja orang berdebat dan berantem di kolom komen, di email-email gue terima tentang siapa pembunuhnya. Berarti gue cukup happy lah, cukup seneng lah gue, karena rahasia dari film ini tidak terlalu gampang ditebak hanya dari vlog atau trailer ataupun teaser. Bahkan kan gue sempat nontonin filmnya komplit ya, utuh ya, ke orang-orang. Menurut gue di zaman sekarang kompetisi itu udah jadi nggak relevan. Yang penting adalah kolaborasi. Jadi gimana kita sebagai pengusaha-pengusaha, orang-orang kreatif membangun ekosistem sama-sama. Itu yang terjadi, yang coba kami praktekin founder stand up comedy Indonesia, gue, Panji, Rian, Ernest, Isman, mencoba untuk membuat stand up comedy itu jadi sebuah komunitas dan ekosistem yang sehat. Jadi yang kami lakukan adalah ngajar. Kita ngajar, ajaran itu diturunkan ke komunitas daerah, dari daerah datang lagi ke second city, sehingga stand up comedy itu jadi gede dan kita pinter sama-sama. Yang terjadi adalah sekarang kita nikmatin. Gue bisa bikin film single, nyomot Babe Cabita sebagai salah satu teman main gue yang sangat lucu itu. Kalau nggak ada stand up, gue nggak ketemu dia. Bisa berteman sama Ernest, dibantuin Ernest. Kalau nggak ada stand up, kita nggak bisa. Jadi kita justru bisa kalau kita sama-sama. Nah, gue makanya suka kesel banget kalau melihat ada kreator-kreator lama atau orang-orang yang punya bisnis atau apa, terus ngelihatnya tuh penuh dengan rasa ini kok lebih sukses dari gua, ini segala macam gitu. Daripada lu bersaing, mending lu barengan kalau menurut gua sih. Selamat pagi, hari kedua di Yogyakarta. Seperti biasa, mumpung lagi di Jogja, sebelum acara masih mulai jam 3. Mau nyari gudeg dulu. Sekarang mau makan gudeg Yujum. Dekat kan? Iya. Cuma berapa menit kok? Ya. Gudeg favorit nomor 2 di Yogyakarta, gudeg Yujum. Bedanya sama Sagan, kalau Sagan kemarin basah, ini gudeg kering. Ini salah satu yang paling enak juga. Cuman sayangnya ayamnya habis. Saya datang ke sini ayamnya udah nggak ada. Jadi ini cuma telur. Ya udahlah, kita pakai telur sama tahu. Mantap tuh. Mantap tuh.
ada di backstage-nya, bentar lagi naik. Ternyata cukup produktif juga gue di sini. Karena tadi sempat mampir ke kafe sebentar buat ngerjain revisi kerjaan gue untuk proyek baru tahun depan. Dan langsung selesai. Revisi-revisinya selesai hanya dalam sekali duduk, hanya dalam waktu 1 jam lebih dikit doang. Jadi Jogja memang memberikan inspirasi yang luar biasa. Bismillah. Gila, tadi lagi mau naik, tiba-tiba sakit perut. Sakit perutnya sakit perut banget lagi. Dan setelah penuh pemaksaan, akhirnya kita hentikan dulu sementara kegiatannya. Mudah-mudahan aja tidak terjadi tragedi di atas panggung. Karena di tengah-tengah lagu ya. Iya. Oke. Raditya Dika. Raditya Dika, tepuk tangan dong. Wah, film itu film jualan. Gue pengen bikin film yang punya nilai art, punya seni segala macam. Orang tuh terjebak dalam dikotomi antara laku sama punya kelas. Padahal kalau kita bisa gabungin keduanya, itu mungkin gitu. Kita bisa membuat film yang baik dan bagus, tapi tetap commercially viable. Gimana caranya? Menurut gua, setiap penulis yang baik, setiap filmmaker yang baik adalah seorang pemasar yang baik. Jadi percuma lu sampai berbusa bikin sebuah karya kalau lu nggak tahu cara masarinnya. Untuk itulah ilmu-ilmu pemasaran, belajar soal marketing diperlukan supaya barang bagus yang lo punya nih bisa lo jual ke khayal ramai. Itu menurut gua salah satu hal yang nggak bisa dipisahin antara karya bagus sama jualannya bagus. Satunya cara untuk jadi orang sukses di dunia ini menurut gue adalah tanggal 22 Desember nonton film Hengan. Itu itu 22 Desember. 22 Desember. Ya, itu keluar dari bioskop udah punya bisnis biasanya. Kalau kalian datang ke acara ini udah punya pemikiran untuk membuat sesuatu, pengen bikin bisnis, pengen punya YouTube, pengen Instagram, makanya lo datang lihat Christian Sugiono, lihat gua, lihat Arif, dan masih belum berani. Keluar dari sini, ini adalah hari di mana lo memberanikan diri lo untuk bikin sesuatu yang selama ini lo tunda. Apapun yang ada dalam diri lo ini menunggu untuk dibuat. Jadi jangan lama-lama. Itu aja sih. Thank you. Tepuk tangan sekali untuk Raditya Dika dan juga Arif Muhammad. Dengan gua mau naik pesawat, berakhir sudah vlog kali ini. Dadah.